Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Nah, kali ini kita ibadahnya ketemu dengan Kak Elita. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah semangatnya, sudah bangun pagi, sudah berganti pakaian dengan yang rapi, sudah wangi tentunya. Nah adik-adik, jangan lupa juga membawa Alkitabnya ya. Kemudian untuk uang persembahannya jangan lupa. Nah khusus kali ini kita ibadah untuk adik-adik yang tidak bisa ke gereja, yaitu adik-adik yang masih TK dan juga adik-adik yang belum sekolah. Kita ibadahnya dari rumah saja ya adik-adik. Nah sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati terlebih dahulu, kita berdoa sama Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak dalam hati ya. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini kami bisa berkumpul bersuka cita untuk memuji, memuliakan namamu. Tolong pimpin kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Nah, sebagai lagu pembuka kita akan bernyanyi dengan judul lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Mari kita sama-sama menyanyikannya adik-adik. Ayo mari kita nyanyi adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Adik-adik, kita masuk pada cerita Alkitab ya. Tapi sebelum itu kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, agar mau mendengar firman-Mu dengan baik, duduk tenang selama mendengarkan firman-Mu, dan kami mampu mengerti akan firman, akan cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, silakan buka Alkitabnya yang terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Karena adik-adiknya mungkin ada sebagian yang belum bisa membaca,
Kakak baca ya buat adik-adik yang di rumah. Ananias dan Safira. Ayat pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10, lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang seseorang yang melakukan kejahatan dengan cara berdusta atau berbohong. Adik-adik yang di rumah, kakak ingin tanya, siapa yang suka berbohong? Tidak ada yang angkat tangan. Baik, adik-adik semua pintar, hebat. Adik-adik tidak suka berbohong. Good. Iya, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh suka berbohong. Nah, kali ini ada 2 orang atau sepasang suami istri yang melakukan kejahatan, mencoba menipu atau berbohong sama Tuhan. Nah, namanya siapa ya adik-adik? Nama suaminya yaitu Ananias dan istrinya bernama Safira. Siapa tadi? Suaminya bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Ya, betul. Nah, mereka ini adalah jemaat orang Kristen yang saat itu sudah percaya sama Tuhan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, tetapi mereka tetap bisa dikuasai oleh iblis. Buktinya saja mereka melakukan kejahatan dengan cara berbohong. Tidak perbuatan yang baik ya adik-adik. Nah, suatu ketika saat itu dia menyerahkan uang tersebut, hasil penjualan tanah tersebut kepada Rasul Petrus. Tetapi adik-adik, Tuhan sudah mengetahuinya niat dari si Ananias yang ingin berbohong di hadapan Tuhan. Lalu melalui Roh Kudus, Petrus pun mengatakan kepada Ananias bahwa di ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Seketika itu pula lah Ananias mendapatkan hukuman dari Tuhan,
yaitu kematian. Lalu pemuda-pemudi di situ yang melihat kejadian itu merasa takut. Ngeri sekali ya katanya. Akhirnya mayatnya si Ananias dikuburkan. Lalu 3 jam kemudian datanglah Safira istrinya. Istrinya saat itu masih belum tahu keadaan si Ananias yang sudah meninggal. Lalu Rasul Petrus pun bertanya kembali kepada si Safira, dengan harga demikiankah engkau menjual tanah itu? Katanya kepada Safira. Betul, dengan harga sedemikian, kata si Safira. Ternyata si Safira sama saja seperti Ananias. Dia sama-sama ingin berbohong kepada Tuhan, ingin menyembunyikan uang yang seharusnya diserahkannya kepada Tuhan, seharusnya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya si Safira mendapatkan hukuman yang sama seperti Ananias, yaitu kematian. Nah, adik-adik yang di rumah, dari dua orang yang kita dengar ceritanya di dalam Alkitab ini, kita bisa melihat ya adik-adik bahwa kita tidak boleh melakukan kebohongan. Bagaimanapun juga Tuhan Yesus itu sudah tahu apa yang di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus tahu. Jangan sama sekali mencobai atau mau berusaha menutupi kebohongan. Itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, misalnya adik-adik melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan, silakan akui kesalahannya dan pastinya Tuhan akan memaafkan adik-adik. Nah, misalnya saja contohnya apa ya Kak? Nah, misalnya kakak sekolah minggunya nih, tanya nih adik sekolah minggunya, adik sekolah minggu kenapa kemarin tidak datang ke sekolah minggu? Lalu adik kelas sekolah minggu pun berkata, saya sakit Kak. Nah, padahal sebenarnya adik sekolah minggunya berbohong. Adik sekolah minggunya sebenarnya malas ke gereja. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Itu sama saja dengan berbohong. Nah, katakanlah sejujur-jujurnya, seadanya, supaya kita tidak berbuat dosa. Nah, adik-adik yang sekolah minggu, misalnya saja adik-adik yang di kejujuran itu apa sih Kak? Kejujuran itu adalah mengatakan yang sebenarnya, sebenar-benarnya, kita bukan kebalikannya, bukan dengan cara berbohong. Itu tidak ya, itu bukan jujur, itu namanya berbohong. Jadi adik-adik silakan berkata jujur di dalam kehidupannya, melakukan perintah Tuhan sebaik-baiknya. Misalnya melakukan kesalahan, silakan akui kesalahannya, dan tentu saja mungkin saja orang tua tidak langsung akan memarahi kesalahan adik tersebut, tetapi adik harus mengatakan yang sejujur-jujurnya. Baik adik-adik, ingat ya, kita harus berkata jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena upah dari kejujuran itu apakah? Ya tentunya disayang sama Tuhan, disayang sama Tuhan, hidupnya jadi beruntung. Oke adik-adik, nah sekian dulu cerita Alkitab kita kali ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya, bisa menerapkannya, dan selalu berkata jujur kehidupannya. Baiklah, mari kita satukan hati, kita lipat tangannya terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan menjadi anak yang berkata jujur, baik di dalam rumah, di sekolah, maupun di sekolah minggu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan Yesus. Terimalah. Amin. Mari kita bernyanyi adik-adik untuk lagu penutup kita dengan judul Bohong-bohong itu dosa. Adik-adik, mari kita bernyanyi Bohong-bohong itu dosa. Sambil mengumpulkan persembahan ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, sekian dulu ibadah kita kali ini. Sampai jumpa pada minggu depan ya adik-adik. Tetap jaga kesehatannya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.